Gini-gini aku pernah dibully loh. Oh ya? Iya. Dibully siapa nih? Teman atau maksudnya? Dibilang temen juga nggak temen, tapi dibilang bukan nggak kenal juga kenal karena satu sekolah. Dibully apa? Jadi aku tuh pernah dikatain tembok. Dituntut untuk kurus, suruh tuntut balik, mandi. Dan juga otot-otot di bagian vaginanya sana ya, itu juga jadinya banyak yang tergerus. Makanya kita harus senam Kegel dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya lebih baik digunting atau enggak? Kalau untuk secara penampilan. Sebenarnya nggak ada beda sih, sembuh sendiri. Kelihatan, Cong. Emang ada yang ngeliatin ya? Kelihatan. Iya namanya suami kan dia pengen yang matiin lampu. Oke. Tapi kenapa sih lu fokus di organ intim? karena kan kita punya 3 anak, Wak. Apa ini ya kali trauma kali nggak sih? Hah? Diselingkuhin tuh. Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semi sketsa. Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman. Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait. Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show. Udah buka praktek. Dokter duluan yang datang. Susternya mana nih? Suster ini nih, kalau suster abal-abal kayak gini nih. Suster kalau nggak jelas kayak gini nih. Dok, jangan marah-marah mulu. Suster Ntar cepet Bunga. muntah. Dok, saya maaf banget ya dok. Saya pusing banget, saya nggak bisa tidur dok. Kenapa? Saya dijulitin tetangga saya. Katanya, masa kamu perawat mukanya nggak terawat gitu dok. Emang pikir perawat itu malaikat dok dari langit gitu? Iya kan, perawat juga manusia ya dok. Mana udah bentukannya gini dari lahir. Aku dijulitin dok, katanya kan waktu itu aku pernah gemuk. Terus katanya gemuk banget lu, gempal katanya gitu. Terus ya udah saya diet. Terus saya diet juga tetap salah, kurus banget. Ntar kalau saya kurus makin kurus kan mirip tiang Telkom ya dok ya. Saya bingung jadinya, saya serba salah deh. Tapi netizen kan memang kayak gitu, maha benar. Iya kamu sih. gendut dijulitin, kamu kurus juga tetap dijulitin. Nah terus saya kudu gimana? Temenku aja kemarin ya cantik banget. Emang dokter punya teman? Kan musuh doang. Punya suster minta dipecat kayak gini. Apa kenapa temennya dok? Temen gue udah cantik tetap dijulitin juga. Sama siapa? Banyak, ada temenku cantik banget, sempurna banget kayak malaikat. Pas buka cadar orang bilang tapi ditinggal suami. Ditinggal? Apa sengaja ditinggalin? Udah kerja. Pak udah ada Pasien sudah nungguin banyak. Iya ini ada satu temen dokter ini yang tadi dibilang kayak malaikat tapi serba salah. Langsung panggil aja ya dok ya. Iya. Mbak Inara Rusli. Wah, kayaknya kenal tuh. Enggak kenal dok pasti. Orang di TikTok rame banget. Iya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ampun cakep banget. Nggak bolak-balik. Iya. Biasa dapat pasien itu agak menengah pengen cakep ya. Baru kali ini dapat pasien sudah cakep, pengennya apa lagi? Oh iya, cakep banget loh. Sebenarnya dia datang ke sini mau konsul atau pengen nyindir dokternya sih sebenarnya. Kayaknya mau nyindir lah. Kan dia kalau di kamera wartawan maghrib ya. Dia kan katanya gitu. Tapi Kayaknya dia datang dengan siapapun dokternya gue insecure. Tapi Kak Inara mau apa? Mau konsul apa sama Aku mau dokter? konsul. Kamu udah cantik banget. Soalnya tuh serba salah gitu loh. Serba salah apa? Dijulitin apa lagi sih Kak kalau boleh tahu Kak? Gini-gini aku pernah dibully loh. Oh ya? Iya. Dibully siapa nih? Teman atau maksudnya? Dibilang temen juga nggak temen, tapi dibilang bukan nggak kenal juga kenal karena satu sekolah. Dibully apa? Jadi aku tuh pernah dikatain tembok. Kenapa? Tembok. Karena putih banget. Oh, putih. Oh saking putihnya dibilang tembok. Iya, waktu SMP. Itu orang menurutku bukan ini sih, orang iri. Itu orangnya iri. banget loh. Iya, dia bilang, lu manusia bukan sih katanya. Jadi Tembok turunan ini putih banget loh dok. Kalah loh dok orang Cina kan. Dia juga ada keturunan. Putih banget ya dok. Tapi aku pengen tanya ya, Ina ini putih dan cantik dari dulu.
Dari kecil sudah Kalau kecil putih tapi nggak terlalu putih. Aku juga nggak tahu kenapa. makin lama makin putih Iya. ya. Nah ini tipikal orang yang aku sengaja sih episode ini aku pengen bawain Nara Rusli. Kenapa ya? Aku pengen tunjukin bahwa memang ada orang yang terlahir dari awal tuh sudah punya penampilan menarik. Kayak kamu tau gak sih setiap orang itu kan punya modal beda-beda ya lahirnya ya. Ada yang oe lahir kayak gitu punya bapak emaknya miskin. Iya. Ada yang oe lahir emaknya Megawati langsung. Iya. Kenapa harus Megawati ya? Ada yang oe lahir ya. Bapaknya orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Kan kita gak bisa milih ya. Nggak bisa. Nggak bisa milih ya. Nah, termasuk dengan kecantikan. Ada yang lahirnya itu sudah langsung auto dapat gennya cakep aja. karena Inara ini diciptakan saat Tuhan tersenyum. Kalau lo. Bandung kali. Kayaknya nggak penuh gitu. Iya, ya kalau saya pas Tuhan lagi milih seblak kayaknya deh. Jelek banget ini bocah. Untuk pembagian hidung sih nggak ada dok. Ini sih lagi ke belakang. Kayaknya banyak deh. Waktu pembagian apapun kamu agak gitu. Tapi tenang, ada saya di sini. Permak saya ya dok. Tapi ada Dana nggak? Ya iya lagi. Ya mana saya kagak digaji di sini. Barter doang. Barter doang. Bocorin rahasia dia. Sama ini sama apa dok? Micellar water yang kemarin. Yang bisa ada dakinya ya. Barternya nggak bisa barter. Iya. Jadi gue harus jujur nih ya. Ini harus jujur. Biasanya kan kalau orang tuh kan kita tuh harus terbuka ya supaya netizen Indonesia itu pinter-pinter kalian semuanya. Banyak orang itu yang promosiin, gue pakai skincare ini, aku pakai skincare ini. Walaupun dia BA aku harus ngomong sih. Sebelum dia pakai skincare pun kan dia sudah cakep sebenarnya. Iya. Kayak lu nggak butuh skincare. Jadi sebenarnya lebih ke icon sebenarnya. Dia Beksa bukan icon kan? Iya kan? Cakep. Dari awal dia kayaknya memang cantik aja. Kita lihat wajahnya dari dekat. Ketika semua artis kena kamera wartawan, ini kamera wartawan kalau di zoom pun pori-porinya di mana? Gak ada ya. Udah pernah kan dulu treatment sama Dr. Richard langsung. Apa sih itu? Pico ya? Pico pernah. Pico laser. Terus dokter sendiri bingung kayak ini pori-porinya mana. Gak usah dipiko-piko. Tapi aku pengen tanya, kamu orang kayak kamu ini pernah jerawatan gak sih? 1 biji aja. Aku pernah. Pernah ya? Pernah. Selamat Anda masih manusia. Masih manusia lah. Masih punya Pernah. hormon ya. Hormonnya Iya. masih normal lah ibaratnya. Iya, cuman memang kalau dalam kondisi yang normal, aku jerawatannya itu kayak 1 kali 24 jam habis itu udah kempes lagi. Cepet banget. Kalau di Indonesia semua orang kayak dia nggak laku. Nggak laku gue. Nggak laku dok, saya jamin. Iya ya, puji Tuhan ya, orang kayak Inara dikit ya. Tapi kamu kalau waktu hamil juga nggak kusem, flekat, ketek itu mbak ketek. Ini belakang ini nih. Enggak, karena nggak kelihatan juga, nggak bisa iya nyampe sih. ke belakang kan. Cuman kalau waktu hamil itu memang pernah ngalamin masalah kulit kayak gatel-gatel gitu. Oh, gatel-gatel. Karena memang aku ada asma kulit istilahnya kalau menurut dokter kulit ya. Asma kulit. Asma kulit. Kayaknya aku belajar belum pernah dengar tuh asma Jadi kulit. jadi istilah asma kulit itu kayak orang kena asma paru-paru, jadi alergi. Oh, Alerginya tapi di oke. kulit gitu. Jadi itu yang bikin jadi trigger sih, jadi tambah parah. Oh, karena dermatitis imun aku kan atopi. turun kan. Oke. Iya. Dermatitis atopi itu namanya. Tapi Iya. flek nggak ada ya? Jerawatan. Flek aku ada. Freckles gitu. Freckles aku ada karena keturunan dari mama kan. Jadi kayak gak tahu Masih manusia. buleleng kayaknya. Masih manusia juga. Bule kayaknya bule. Tapi yang lain lebih parah lagi kayak gitu, punya pasangannya lebih parah lagi. Iya, aku tuh di sini ada banyak. Kemarin cuman aku sempat nyobain Pico laser, alhamdulillah berkurang. Oh, Pico laser tuh bagus ya dok? Iya. Laser paling bagus untuk sekarang ya. Sebenarnya laser itu ini edukasi untuk kalian semua ya. Sebenarnya laser itu semua sama. Mau NDX yang murah yang 60 juta sampai dengan Pico laser yang harganya 3,5 M, itu sebenarnya fungsinya sama. Kalau nembak bisa untuk mecahin flek ya. Jadi flek itu tuh nyatu kayak gini nih. Bukan ditembak terus fleknya hilang, bukan kayak gitu. Jadi dia nembak mecahin fleknya jadi kecil. Ketika dia jadi kecil, berharap tubuhnya itu makan sendiri flek tersebut untuk bisa jadi hilang. Oke, apa bedanya laser yang harganya murah 60 juta, 100 juta sampai dengan 3,5 miliar? Atau kalau di klinik itu harganya 500 ribu, 1 juta, 2 juta, sampai 10 juta. Kecepatan tembak, Pico tuh kecepatan tembak. Pico second. Artinya kalau misalnya yang lain itu nanosecond, dia tembak tuh
tus kayak gini. Kalau Piko tuh bar, mati lebih cepat dong. Iya. Kalau Piko bar gitu, matilah. Jangan lah, saya nyawanya 9. Kok maksa saya mati sih? Pengen banget cepet ganti perawat apa? Dia kemarin saya mau dipecat baik. Nah kalau Piko Gaji belum nembak, turun udah nah dipecat. kalau Piko yang tembak itu efeknya jadi lebih kecil. Jadi nggak kemerahannya cepat hilang, cepat sembuhnya dengan tepat sasaran sehingga fleknya lebih cepat hilang dan juga kayak efek sampingnya lebih kurang. Itu pembedanya antara laser mahal dengan laser murah. Kalau kamu biasa pakai Saya laser pakai yang laser mana? Ultraman. Gitu langsung saya hilang muka saya. Laser powerpoint. Kapan nggak hilang? Tapi cakep-cakep kayak gini juga tetap ada masalah ya. Iya ya. Masalah hidup ya. Iya, meskipun cuman 20% lah. Kalau saya kan 80 banget nih. Nggak, masalahnya bukan masalah kecantikan, masalah hidup. Lebih ke Iya masalah hidup. benar. Tuh berarti Tuhan tuh adil. Iya ya nggak benar. sih? Iya. Kita kalau dikasih hidup lurus-lurus aja, mulus-mulus aja kayak nggak ada tantangannya. Benar. Kayak kita nggak bisa untuk mensyukuri Benar. hidup. Bener Gitu. banget. Oke, kita mau tanya lebih private ya ini ya. Kita mau Iya. tanya lebih Iya, private ya ini boleh. ya. Walaupun kan kita ngelihat di kamera kan Inara kan perfect banget ya. Banget. Sempurna banget. Bahkan di depan kita nih. Uh-uh. Kalian aja lihat depan kamera jauh jauh di sana. Dia kalau direkam CCTV juga cakep dah, yakin gue mah. Iya. Yang lain itu putih dia sendiri. Transparan. Transparan orang gaib. Nah, kayak Nara nih kan udah sempurna banget ya. Sempurna itu kayak 200% gak sih? Ya Allah. Kalau buat saya. Nah, pernah gak sih komplain atau apa sih namanya? Kayak lu tuh kurang ini nih, lu kurang ini gitu. Pernah lah, aku yakin juga. Serius? Iya pernah. Itu kayaknya kurang bersyukur aja deh. Emang pernah dituntut apa? Pernah, karena aku yakin juga hampir semua perempuan, apalagi yang pernah punya anak atau lebih dari satu, terutama anaknya, itu pasti pernah punya komplainan gitu kan. Either itu ya entah itu kulit kita lah, entah itu fisik kita, atau masalah bagian organ intim lah, apa segala macam itu ada pasti. Ada. Tapi Sebenarnya sah-sah aja, karena kan namanya mereka kan laki-laki kan gitu. Cuman yang nggak sah itu, yang nggak boleh itu adalah kalau misalnya komplain tapi nggak nyediain biayanya gitu. Iya sih. Bacot doang anjing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Enggak. Kak Inara tuh yang paling fokusin tuh nuntut apa sih? Biasanya. Yang kemarin sempat PPK ya. yang kemarin sempat rame itu tuh yang Apa? perawatan ini. 100 juta apa itulah Tidak pokoknya. harus disebut. Tuntut Inilah. Firaun. Cincin istri kurus 48 kilo, rela jalani perawatan laser, suntik sampai badan biru. Oke. Dituntut untuk kurus. Suruh tuntut balik. Mandi gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, emang kenapa kalau nyuruh mandi? Enggak, dokter juga gitu kan. Tapi maksudnya kalau dia Ya Allah, pikir jurang benar-benar. Aduh ya Allah. Tapi emang gitu kan Emang dulu rata-rata kamu juga. gendut sempat. Pernah, karena kan aku nyusuin 2 anak. berapa sih emang? Oke. Jadi anak nomor 2 sama 3 itu bedanya cuma 11 bulan. Oh, Jadi aku dari saya hamil kemudian menyusui, ya lanjut hamil lagi. Jadi nggak kerja ada, setoran. iya, jadi nggak ada jarak untuk apa ya, untuk aku perawatan atau apapun itu. Karena kita kalau lagi nyusuin atau lagi hamil mana Betul. boleh dia. Makanya dia yang harusnya nggak bersyukur kalau dia tadi. Tapi akhirnya perawatan ya. Iya, perawatan. Setelah selesai masa menyusui anak, itu aku perawatan. Oke, perawatannya apa aja? Ya ini sesuai requestnya dia ya. Ya udah akhirnya aku cari-cari klinik di Jakarta buat perawatan ya bukan kulit ya, lebih ke fisik sih, kayak bisa stretch mark kayak gitu. Terus selulit, terus organ intim kayak gitu. Oh, Jadi dipilih kalau ini misal tuh. orang bilang
Iyalah bagus kulitnya, pantesan aja orang dibiayain ratusan juta. Bukan kulit, itu lebih ke fisik, maksudnya lebih ke organ intim, lebih ke gitu. iya, karena kan kalau kita Dalam habis melahirkan lah ya, kalau habis melahirkan kan pasti ada stretch mark kan, ada terus kita kalau gemuk dari kurus tiba-tiba gemuk gitu kan, ada selulit Itu pasti. yang modal 100 juta itu jual gitar. Kan nanya ya, kan nggak tahu kita. Ya itu alhamdulillah dari royalti gede. Gede ya. Itu udah dapet kan berarti kan. Kalau kayak selulit, stretch mark dan lain-lain itu yang setelah after melahirkan tuh gimana? Iya. Ada nggak sih perawatannya? Terus Bisa banget dihilangin sebenarnya. Kan kemarin kita sudah bahas ya, nggak ada lagi definisi namanya cewek jelek, ya kurang bagus ya. Yang ada itu belum punya dana aja untuk perawatan. kagak ada duit. Iya, yang kedua adalah belum menemukan tempat yang tepat. Sebenarnya kalau kamu menemukan tempat yang tepat, ada dananya, semuanya itu pasti bisa diperbaikin. Nah, kita bahas satu-satu ya. Stretch mark itu juga bisa dicegah loh. Kamu Bisa sudah punya dicegah, anak, tapi sudah punya anak. Sudah. Kalau kan rata-rata semua ibu hamil yang pernah punya anak kayak gitu ya, pasti ada stretch mark. Tapi ada beberapa yang enggak loh. Ada kan kayak artis gitu sudah punya anak tapi body masih bagus banget, gak ada stretch mark. Karena sebenarnya kulit kita itu kan kayak ban, kita ngomong kayak karet ya. Kayak karet, kamu kebayang gak kalau ban? Kalau misalnya ban punya elastisitas, kamu kasih dia massa atau kamu kasih dia sesuatu, maka dia akan meregang. Kalau meregangnya masih pas, maka dia gak akan muncul stretch mark sama sekali. Contoh balon ya, kamu tiup ya. Tapi besarnya itu sesuai dengan kapasitas balonnya, maka balonnya nggak akan retak-retak pecah. Tapi kalau misalnya kamu tiup kapasitasnya sudah seperti ini, kamu kembangin lagi lebih besar lagi, maka dia akan retak pecah. Jadi ada dua hal yang menyebabkan stretch mark itu. Yang satu elastisitas kulitnya, yang kedua seberapa besar yang di dalamnya untuk nendang. Kalau misalnya elastisitas kulitnya itu bagus banget, kayak misalnya kita taruh kulit perut kita itu kayak ban mobil. Mau anak kamu 8 hamil 8 pun, ya dia baik-baik saja kayak gitu punya. Karena kan dia punya elastisitasnya bagus banget. Tapi kalau kamu isi truk di dalamnya, Gak mau, kan ban buatan. kan gue bilang misal, dia lo mudah berpikir, maka dia juga bisa pecah gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk menguranginya, satu, kehamilan itu tidak Jangan boleh. makan truk. Iya. Nah ini edukasi untuk ibu-ibu hamil juga sih. Yang makan tuh bukan anak, yang sebenarnya anaknya makannya cuma 10%. Makan 90%. Bahkan di Korea sendiri itu kita tuh ibu hamil tuh suruh diet, makan tuh yang bergizi aja yang nyampe ke anak. Kadang-kadang emaknya makannya Indomie lagi kan. Ini tuh anak gue. Tiga saya 2, anak gue 1. Nggak ada yang masuk sini, Mak. Iya. Yang kedua, pakai krim stretch mark sebelum kehamilan. Nah, itu tuh membantu untuk elastisitasnya jadi lebih baik. Tapi gak bisa maksimal juga dong. Betul, memang tidak, tapi kan lebih baik. Jadi kayak elastisitasnya kamu tambahin nih. Jadi kalau misalnya nilai kamu 7, kamu jadiin 8 nih. Yang kedua, si besar anaknya juga harus kamu bisa kontrol nih. Yang sehat, yang baik bagaimana. Tapi bagaimanapun juga kalau misalnya kondisi kulitnya juga gak bagus, kan setiap orang beda-beda nih. Misalnya Bunga nilai kulit perutnya misalnya 7 nih. Inara misalnya kulit perutnya 4 atau 5. Ya kan artinya secara gak langsung kamu lebih mudah munculnya stretch mark. Kamu lebih mudah munculnya selulit. Jadi setiap orang tuh pasti berbeda-beda banget. Tapi dengan kamu pakai krim stretch mark, itu tuh sangat membantu banget naikin kamu punya elastisitas gitu. Itu kalau sebelum. Kalau sudah kejadian, itu juga bisa dipuderin. Satu, pelan-pelan, nggak bisa instan. Nggak bisa. Apalagi kalau 2 tahun pertama habis melahirkan, udah lupain aja. Ya, gunain skincare, gunain treatment kayak gitu, punya perbaikan yes. Tapi kayak hasilnya itu paling banyak itu setelah 2 tahun after melahirkan. Paling banyak itu. Treatmentnya. Satu, selagi nunggu itu kamu bisa pakai skincare ya, pakai body lotion, anti stretch mark, itu sangat membantu. Awal gitu pakai minyak zaitun sih. Itu membantu sih, elastisitas sih sebenarnya intinya sih. Aku minyak jelantas ya. Minyak bumi. Jadi bau dong, Bu. Ya Allah. Boro-boro elastis bau. Kadang kalau lagi nggak ada duit minyak tanah nih. Dibakar. Panas dibakar. Tapi Dok, ini kan kalau waktu saya hamil nih, kan gatel ya. Perut pernah gatel gak sih? Enggak. Nah, gatel itu sebenarnya karena dia punya dinding kulitnya tuh crack, pecah tadi yang aku bilang tadi. Karena dia pecah tadi, elastisitasnya pecah tadi, kayak
kulit kamu nih kayak gini ya, sorry ya. Aku tarik kuat, akhirnya kan jadi pecah. Kalau paling gampang tuh kantong plastik warna hitam di rumah kalian. Kalau kalian tarik kayak gitu punya kan, ada putih-putih gitu. Itu tuh gatel, karena kulit kita tuh jadinya di bagian itu jadinya tipis. Dan katanya jangan digaruk kalau kata orang tua lama. Akhirnya berbekas juga. Tapi benar ya berarti mitos itu ya. Benar. Garuk ntar belang gitu. Makanya pakai cream lotion untuk stretch mark untuk membantu elastisitasnya jauh lebih baik. Jadi itu tuh pencegahan ya, bukan artinya kayak sudah lu hamil 8 bulan, gila stretch mark baru dikasih, agak susah. Jadi kapan menggunakan cream stretch mark yang bagus? Pas dari awal kehamilan. Iya betul. Iya. Sebelum hamil kalau periksa. Nah, kalau udah terjadi di laser gitu nggak bisa? Pengaruh. Jadi laser bisa membantu mengurangin stretch mark atau selulit. Yang kedua, kalau menurutku sih, kalau laser itu kan kayak metodenya kayak bopeng kemarin ya. Jadi dia ngelukain, dia ngasih tahu tubuh, tolong perbaikin nih, kita perbaikin. Tapi menurutku karena ini permasalahan elastisitas, jadi balikin elastisitasnya, dia akan bisa balik sendiri. Iya sih, betul itu. Kayak gimana cara balikin elastisitas? Satu tadi menggunakan krim tadi, atau yang kedua kayak infuse ya. Itu tuh nggak langsung ke sini, tapi kayak kulit kamu kan jadi lebih lembab, jadi lebih elastis. Jadi bisa ngefek. Gitu. Itu juga tuh aku sempat kayak amazed gitu sama hasil dari infuse whitening itu ya. Karena kan nggak nyampe setahun malah dari selesai masa menyusui itu aku langsung ke klinik kan. Terus habis itu aku minta perawatan untuk laser stretch mark kan, dan nggak terlalu banyak stretch mark aku di bagian betul nggak ada, cuma di bagian pinggul-pinggul. Oh yang pinggul ya. Iya, karena kan memang pinggul aku agak gede kan, dari zaman garis emang agak gede pinggul aku. Terus kata dokternya, tunggu setahun aja nanti juga elastis sendiri katanya, biar dia heal sendiri gitu. Emang bisa? Iya, yang penting rajin dipakein krim kata dia. Ini baru maksudnya yang belum lama, belum nyampe 2 tahun lebih kan maksudnya melahirkannya. Belum, akhirnya aku disuruh perawatan dulu terus sambil infuse whitening juga. Ya lumayan, begitu aku balik lagi ini udah gak terlalu kelihatan kok. Malah takutnya katanya kalau di laser nanti malah jadi hitam ya? Bisa jadi seperti itu. Ini menurutku ya. Jadi kalau kita browsing ya, bagaimana cara menghilangkan stretch mark? Ada banyak tuh keluar nanti. Tapi nomor 1 itu adalah laser, PRP dan lain sebagainya. Tapi amputasi. Gak bisa. Hilang dong stretch marknya sama badan badannya hilang. Tapi menurut pengalamanku pribadi, aku mengerjakan itu banyak dari jurnal ya. Mau di PRP, mau di laser, nggak membantu sama sekali. Nggak membantu. Tapi yang menurut pengalamanku yang membantu itu dikasih lotion sama infus. Itu lebih membantu. 98 dari 100 pasienku lebih terbantu dengan treatment itu dibandingkan dengan di laser ataupun dengan tindakan yang lainnya. Jadi dibalikkan gitu. Keren. Ada tuh di Athena ada. Oh sudah pasti sudah dong. Pasti ya. Ini bukan ambasador ya. Tapi gak bisa ngeliatin hasilnya ya. Jangan. Iya makanya gak bisa kan. Iya. Aduh saya aja dok, saya mau dah. Ya, nah ini kalau misalkan kita mau menghilangkan lemak di bagian tertentu, karena kalau kita udah punya anak nih ya, kadang kita kurus nih, tapi belum tentu kayak merata gitu loh kurusnya. Jadi kadang ada lemak di titik-titik tertentu. Iya, misalkan kayak ada aja sih kita nggak puas ya. Misalnya perut kita udah kecil nih, tapi kita ngerasa kayak kurang kenceng dan kita ngerasa ini tuh lemak apa bukan sih, kok masih bisa kayak dicubit dikit gitu. Itu tuh gimana cara ngilanginnya, Dok? Oke, kita bahas itu ya. Itu sesuatu yang pernah dibahas oleh istriku ya. Pada saat kehamilan itu kan yang ada anak kan, ada anak dalam perut kan. Nendang buat lemak, nendang ke otot, nendang ke kulit. Ke kulit dia akan menyebabkan yang tadi namanya stretch mark. Ke otot dinamakan dengan diastasis recti. Diastasis recti itu ototnya jadi kamu tendang otot nih, kamu tendang kuat-kuat, habis itu kamu lepas, ototnya jadi kendur. Makanya kan kalau misalnya perut orang yang habis melahirkan itu bergelambir. Iya. Meskipun tidak ada lemaknya sama sekali, kamu cubit itu masih ada kayak lemah otot perutnya ya. Nah itu namanya diastasis recti. Diastasis recti itu terjadi karena kelemahan otot perut, dan yang kedua diisi oleh ditendang oleh massa yang besar banget sehingga dia jadi pecah. Kalau untuk mencegahnya, yang pertama dari sebelum kehamilan ototnya diperkuat. Jadi olahraga di bagian otot abdomen, otot perutnya. Yang kedua besar anaknya juga harus dijaga. Nah kalau sudah terjadi, biasanya sembuh 100% itu susah banget kecuali dioperasi.
Takut ya. Nah, atau yang kedua mau dikurangi caranya dengan cara senam. Senamnya memperkuat otot perut Iya. sehingga bisa diperbaikin. Tapi nggak bisa 100%. Nggak bisa 100% karena aku sendiri juga udah segala macam cara, maksudnya udah olahraga, udah pilates juga. Jadi masih ada gitu ya. iya masih gitu. tetap masih ada. Dan aku udah pernah ngukur dia stasis recti. Jadi caranya itu katanya kita berbaring, terus nanti ditekan gini, pakai jari kita 3 gini. Nah itu bisa keukur nanti dari situ, bener gak sih dok? Betul. Iya, nah itu tuh aku udah tinggal dikit banget setengah jari. Ukurannya gimana tuh? Kan ditekan. Iya, jadi ada orang yang ininya tuh 3 jaraknya, ada yang 2. Nah aku tuh udah setengah jari, bayangin. Tapi tetap masih bisa. Masalahnya kan ini kan sudah terjadi ya. Apa yang terjadi sekarang ini kan kita berbicara dengan kamu atau dengan istri-istri yang lain ya. Iya. Ini kan sudah terjadi. Agak susah dibalikin. Jadi Memang sebenarnya nggak bisa, udah begitu. iya susah banget. 80% perbaikan aja tuh sudah happy banget. Operasi pun juga cuma bisa 90-an%, nggak Yang bisa ada malah cacat full. takutnya. Tetap ada bekas jahitan atau bekas Aduh, lukanya. malah tambah. Jadi kalau misalnya kita ngomong diastasis recti tadi, dicegahnya itu yang paling penting sebenarnya. Iya Berarti sih. emang sebelumnya ya. Masalahnya satu, olahraga di tempat di Indonesia ini masih belum terlalu lazim. Benar. Ya. Apalagi kalau cewek olahraga tuh, kesannya nanti berotot lah dan lain Iya, sebagainya. iya. Satu. Yang kedua adalah kayak apa ya, stigma di masyarakat sih. Kayak kita tuh hamil tuh harus makan banyak. Iya, Nggak iya boleh benar. diet. Iya benar. Aku aja dicekokin. Iya kan? Nih, karena kalau nanti bayinya lahir gede tuh kayak, ih sehat banget gitu. Sedangkan kalau kecil, makanya jangan banyak gini, gitu-gitu Iya, kan. Kan sebel tahu kalau Padahal misalnya. emaknya gembang banget. yang lucunya kenaikan ibu berapa kilo? 23 kilo. Anaknya lahir cuma 3 kilo. Iya, makanya 20-nya nih. Iya. Tapi kan yang kita nggak kuat itu nyinyiran. Biasanya sih kayak mertua, saudara-saudara Pengalaman pribadi sendiri. sepertinya. Iya, biasanya tuh kayak kamu tuh gini makan yang banyak gini biar bayinya gede gitu-gitu. Iya. Makanya Iya. kayak kita kayaknya itu deh yang mesti dirubah mindset orang-orang. Iya, dan tua. ini sih, dan apa ya, jangan bikin orang maksudnya women support women kan. Maksudnya jangan orang lagi hamil dicekokin ya kan. Harus makan yang banyak biar anaknya nutrisinya cukup. Maksudnya nanti begitu melahirkan langsung orang suruh buru-buru kurus. Itu Iya. gimana caranya? Ini kan bukan sulap. Nah, kalau misalnya kita terlalu gemuk, terlalu cepat, terlalu besar, kalau misalnya kita kurus terlalu ekstrim, maka sebenarnya akan banyak terjadi masalah dalam tubuh kita. Yang pertama, kendur pasti. Kendur itu nggak bisa dicangkal lagi. Payudara kendur pasti kena, pasti kena. Iya. Terus kulitnya jadi lebih kusam, perutnya bergelambir, Iya. pahanya selulitan, itu pasti kena semuanya. Wah, kasihan banget berarti orang misalkan banyak. Makanya naik berat badannya harus diatur, turun berat badannya juga harus diatur dengan baik. Kalau enggak, Laki-laki dengerin. emak-emak Cewek. yang benerin bukan nih, laki-laki. enggak, cowok tuh kadang suka ya suami gitu ya suka nuntut ini tuh gitu. Istri Iya kan tuh semua udah- butuh proses Iya, kan. sabar. No. Aku perbaikin di sini. Salah seperti itu punya. Apa? Kalau menurutku tubuh kita itu adalah milik kita. Ya. Jadi si istri yang harus belajar lebih pintar, lebih cerdas nih. Kalau misalnya kayak aku hamil ya, aku harus tahu nih apa yang aku harus makan. Aku pengennya kayak gimana nih? Aku goalsnya pada waktu umur kehamilan 9 bulan nanti, berat badanku mau berapa nih? Nutrisi untuk aku apa nih? Nutrisi untuk anakku apa nih? Kita bisa googling, bisa cari, bisa YouTube-an. Nggak usah dengerin. Karena suaminya taunya komplain. Iya. Gendut dia komplain, kendur dia komplain, Iya. ini dia komplain. Kamu ngomong dengan suaminya juga nggak ada guna. Malah suaminya selalu bilang, ada suami yang selalu bilang kan, udah mah ngapain diet, makan aja kayak Iya, gitu. iya, punya. iya. Nah, iya itu aku dulu digituin. Iya. Pasti. biar lu nggak kemana-mana kak, biar lu nggak cakep. Ya kan? Tapi kita sebagai perempuan yang harus pinter, kita harus pinter, Iya, kita harus benar-benar. tahu. Oh, nggak bisa seperti itu. Aku harus olahraga. Kadang-kadang kita mau olahraga aja, pasti diributin kan. Siapa yang kemarin olahraga ya? Aku lupa ya. Ada artis yang olahraga pada saat kehamilan. Siapa ya? Aku lupa. Aduh, aku lupa banget dah. Bukan. Ada artis pokoknya sampai umur kehamilan berapa. Padahal dia itu susah dapat anak, tapi dia itu malah olahraga terus kayak Oh gitu. ya, yang hamil di usia 40 itu ya? Siapa ya? Lupa gue. Aku lupa Nanti di bip. Iya. Aku lupa namanya. Gak tahu lagi.
Siapa ya Jennifer kemarin? Bahdim. Bukan. Yang hobi olahraga kemarin. Iya, Jennifer Bahdim juga. Sandy Aulia nggak sih? Sandi Yang ya, lama itu. betul. Nah itu boleh aku sebut. Nah kayak Sandi Aulia tuh. Sandi Aulia kan cukup, mohon maaf ya, ini tapi untuk edukasi ya, Mbak Sandi ya. Tapi kan maksudnya cukup lama beliau kosong ya. Tapi beliau kan olahraga. Nah itu tuh sebenarnya yang benar sebenarnya. Memperkuat ototnya sehingga pada waktu kelahiran dia tetap kenceng. Kan benar kan? Setelah dia lahiran nggak sampai berapa bulan kan? Iya, langsung balik lagi. Tubuhnya itu kenceng banget karena semua otot lengan ini kan membesar, perut membesar, ya paha juga kita tuh membesar. Tapi dia tuh kayak ngasih nutrisi hanya untuk anaknya dan untuk kebutuhan dia, rahim dia kayak gitu. Dan setelah selesai ototnya bagus semuanya sehingga dia cepet banget recovery-nya. Itu baru benar. Iya betul. Oh gitu ya. Berarti ini buat ibu-ibu, calon ibu ya, sebelum hamil kontrol nutrisi. Maksudnya jangan kemakan omongan orang ya, apalagi orang-orang. Dan kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan ibu-ibu ini karena mereka juga butuh support system. Iya, karena kalau pas lagi hamil tuh kayak bawaannya lapar baik ya. Iya, apa aja kita suka. Iya, sekarang orang hamil mana sempet mikir, maksudnya kita kayak makan pilih-pilih, iya lagi lapar ya udah akhirnya yang ada aja. Kalau orang kaya makan pilih-pilih enak ya kan. Ada. Ini orang-orang nggak punya tuh gimana ya gue adanya Indomie doang gitu kan. Mie rasa-rasa doang. Enggak, kalau misalkan suaminya masih provide kayak nih kamu makan ini ya, dia beliin apa gitu. Kita juga masih bersyukur gitu ya. Oh ya udah deh aku makannya ini aja gitu, dirawat gitu. Ini kan kagak ya. Orang udah makan be yang ada makan iya, gitu. Kayak bikin kue ya, ngadon sendiri. Iya. Ngadon sendiri, ngembang sendiri. Nah, Ina kan sudah secantik ini, sudah secakep ini. Ya sudah, gara-gara Athena nih sekarang ngomong gara-gara Athena. Ada gak sih sampai sekarang ada yang pengen kamu ubah lagi? Biar aku bantu apa ya? gitu. Kehidupan ya. Percintaan. Pengen lu ubah kan? Aduh, ibu. Freckles terus juga apa ya? Kenapa mau? Kok lucu tau ya dok ada freckles gitu? Iya apa aku keganggu aja kayak item-item gitu. Orang malah dibikin-bikin kan, makeup tutorial dibikin. Aku malah kayak ya ampun orang pengen muka mulus gitu kan. Terus juga apa ya? Mungkin lebih ke kulit, terus fisik. Kayak pengen kulit yang kenceng kayak gitu. Tapi kalau untuk berat badan? Kayaknya aku rasa udah cukup deh. Cukup. Sekarang berapa? Aku sekarang 49. Enggak, penghasilannya. ya. Udah ideal berarti ya dok? Iya, cukup ideal. Kalau untuk freckles sebenarnya sudah bisa dihilangkan pakai laser Pico ya. Laser Pico itu the best way banget untuk ngilangin freckles, terutama untuk pasien seperti Nara nih. Karena dia punya itu spot banget ya. Jadi ibaratnya itu nggak banyak dan spotty banget ya. Dan kulitnya itu sudah sehat banget. Jadi kita tuh mau laser itu bagus banget. Nah, ini informasi untuk kalian semuanya. Apakah semua pasien yang ada freckles itu harus kita laser? Enggak ya. Enggak ya. Yang kayak gimana yang harus kita laser? Kalau laser itu panas atau dingin? Panas, sudah pasti dong. Kalau kulitnya kering, kamu tembakin laser, apa yang terjadi? Kulitnya sudah kering nih, kayak tanah nih, tandus hutannya kering nih. Kamu tembakin laser, apa yang terjadi? Kebakar akan hitam atau akan putih? Hitam. Jadi kalau misalnya ada banyak orang yang selalu bilang, dok aku laser dok, flek aku laser freckles aku dok. Tapi kenapa muka aku tambah gosong ya, muka aku tambah hitam ya, muka aku tambah merah ya? Karena si dokternya atau si pasiennya, kadang nggak bisa nyalain pasien aja sih. Kadang dokternya juga ada yang salah. Datang pokoknya semuanya, oh flek, laser. Oh freckles, laser kayak gitu. Apapun masalahnya, laser solusinya. Gitu ya. Padahal kulitnya merah, kulitnya nggak sehat. Kalau dia kan kulitnya skin barrier bagus banget kan. Inilah saatnya kita laser kayak gitu. Tapi ini datang kulitnya merah. Iya, laser malah tambah hancur. Terus keluar kalau aku laser makin hancur ya kayak gitu. Dan ujung-ujungnya takut laser ke tempat yang lain. Iya. Ya karena salah. Gitu. Karena salah. Sama aku mau ngilangin di mana? Di paha.
bukan paha, apa sih ini? Kayak Ini ya? pinggul apa sih? Pinggul bawah itu apa sih dok namanya? Apa itu namanya? Betis ya? Bukan Enggak, betis ya. jauh banget, Paha samping. Jauh banget Paha betis. samping, paha Paha samping, paha samping. Iya, karena itu susah banget, sumpah susah banget. Ini yang paling Olahraga susah. Udah. Dan Nah. ini memang dari gadis kayak gini. iya. Itu yang paling gak enak ya. Kadang-kadang tuh kita ngomong ya, kan kemarin kayak bahasan kita di episode sebelumnya ya. Kalau kita makan itu jadi lemak tuh kita nggak bisa atur di mana. Enak kalau kita bisa atur di sini aja atau di sini aja. Kayak gitu. Iya. Ini kan kita nggak bisa atur ya. Begitupun juga dengan hilang lemak. Hilang lemak itu kita nggak bisa atur loh. Misalnya kita diet ya habis-habisan nih. Ini muka sudah kelihatan tua. Udah kelihatan cekung, udah kelihatan tua. Tangan masih gede. Iya. Paha masih gede kayak gitu. Iya, itu punya. Mira bisa gitu coba. Ya, karena memang pecahnya lemak itu memang nggak nggak bisa kita atur di Gak bisa bagian dipredik, mana. pengennya di mana gitu kan. Nah, sedangkan Iya, lemak itu ada yang bagusnya dalam tubuh kita. Bayangkan kalau misalnya ada orang terlalu kurus banget kan mukanya jadi kelihatan cekung, jadi kelihatan tua. Iya, ya. iya. Jadi lemak itu nggak semata-mata jelek. Lemak itu tuh bisa jadi bagus kalau penempatannya bagus. Tapi kalau ada tempat-tempat yang kita nggak suka seperti kata Ina tadi, oh ada bagian sini nih, ada bagian perut atau bagian lengan nih aku nggak suka, bisa dihilangkan segmental. Satu, suntik lemak itu membantu. Jadi kalau disuntik dia kayak ngebakar lemak di bagian situ. Ingat ya, suntik lemak itu bukan artinya gue suntik terus tiba-tiba lemaknya hilang. Semua badan enggak ya. Lu tau nggak? Apa? Itu tuh kesalahan yang paling umum. Dok, aku suntik lemak tapi nggak kurus-kurus. Tau nggak kenapa? Kenapa? Karena sebenarnya yang disuntik itu adalah L-carnitin. L-carnitin itu adalah bahan untuk olahraga. Jadi kalau misalnya saya suntik lemak nih, kalau kamu nggak olahraga, nggak ada yang hilang. Nggak kebakar ya? Yes, betul. Jadi kalau misalnya kamu olahraga, ya, dia kan akan ngebakar. Kalau disuntik yang tadi, dia akan lebih cepat hilangnya. 2 kali, 3 kali lipat dia hilangnya. Paham nggak? Paham. Jadi Karena kamu tuh ibaratnya tuh kayak dia bahan bakarnya. Betul. Jadi kalau kamu suntik, habis itu kamu makan pizza, cemil bakso, ya udah. Apa efeknya? Saya lagi. Jadi kalau kamu suntik ya kamu harus olahraga di bagian itu untuk ngebakar lemaknya gitu. Yang kedua bisa pakai alat yang kayak Cold-sculpting. Iya, Tapi kan itu Cold-sculpting. mahal ya, mahal banget Aku ya. gak kuat pakai Cold-sculpting. Sakit banget. Sama, aku juga. Gue tes alatnya kan, gila Cold-sculpting nggak sampai Sakit sebentar banget. aja, sakit banget. Sakit banget. Kok ada ya emak-emak yang tahan Sakitnya ya? itu yang pasca alat itu copot kan dikompres. Aku belum dicopot sudah sakit. Justru gak berasa. Dinginnya tuh kayak gila. Justru aku gak berasa pas dipasang. Begitu dicabut terus dikompres kan, karena kan itu kita ngumpul tuh lemaknya kan, dikompres sama dia tuh pakai anduk panas kan. Wah, itu Sakit banget ya. kayak kontraksimu beranak lah. Oh iya. Kok saya belum pernah apa namanya tadi? Cold-sculpting. Cold-sculpting. Cold-sculpting tuh kayak gini, dia tuh akan nyedot ya lemak kamu. Jadi dia sedot lemak kamu terus dia bekuin. Kayak freezer gitu, dibekuin. Jadi lemaknya kamu tuh ngebeku. Habis ngebeku dicabut, nanti dia karena beku, selnya itu rusak, mati. Jadi selnya rusak mati nggak hilang semuanya ya. Jadi sekitar 50% atau 40% Lumayan nanti lah. akan dimakan oleh tubuh karena dia mati. Jadi segmental banget. Jadi kayak ibaratnya dimatiin sel lemaknya, habis itu nanti dimakan oleh tubuh sendiri. Terus akan jadi lebih kurus seperti itu. Tapi itu sakit dan mahal. Aku lebih prefer M-Sculpt sih, cuman emang mahal. Kalau M-Sculpt fungsinya berbeda, bukan untuk ngurusin, lebih ke Otot. ngencengin ototnya Iya, otot. sebenarnya. Iya betul. M-Sculpt. Iya. Tapi menurutku M-Sculpt kayak gitu punya, mohon maaf ya bagi yang jual alatnya ya, atau yang kurang lebih alatnya Betty-Betty itulah, aku nggak ngomongin merek lah ya. Tapi menurutku itu adalah untuk orang yang males, karena sebenarnya itu tuh bisa dilakukan dengan olahraga. Aku udah olahraga tapi enggak. Lu tau gak sih ada orang yang kayak gitu punya ditarik, ditempel sesuatu terus dia berkedut-kedut. tahu. Jadi dia ngerangsang ototnya. Iya. Nah intinya itu dia ngerangsang ototnya. Sebenarnya itu tuh bisa diikuti dengan olahraga kayak gitu punya. Tapi mesti olahraga yang intens gitu loh. Kalau misalkan emang kita berapa? sambil sibuk sambil kerja nggak bisa. Ya kan itu alasan kamu. Nggak bisa, nggak bisa. berapa Lagi seminggu? kerja sambil sit up tuh nggak bisa. Enggak, emang gak bisa. Tapi kan 24 jam lu kagak kerja mulu. Tapi kan pengen main sama anak, maksudnya nyampe rumah intinya dia langsung malas olahraga. aja terus kalau ngabisin Ya duit iyalah di capek. kecantikan. Ya kan gini, kita cari uang gini seharian terus nyampe rumah masa mau waktunya main sama anak terus kita olahraga gitu. Iya Bisa, betul. Gak sambil apa-apa main biar klinik olahraga. kecantikan rame gak apa-apa Iya bagus. kan, gitu loh. Kadang-kadang Makanya kita Tuhan udah menciptakan orang-orang malas biar
Supaya gue makin kaya. Iya gitu. Tapi gak apa-apa dong kalau kita pengen nge-treat diri sendiri, kita Iya. pengen manjain diri sendiri. Kita udahlah kerja rodi ngumpulin Iya. uang, udah gitu tambah lagi harus olahraga Olahraga, gitu kayak kan. capek ya. Kayaknya boleh seharian banget. capek banget hidup ya gitu. Jadi bener-bener. kadang-kadang pengen manjain diri, pengen ke klinik, Apa pengen sih yang nggak boleh kalau kita punya duit? Ya, iya benar. Semua juga boleh. Yang di sini diajarin kan kayak gimana cara hemat. Dan tepat guna itu Iya, sih benar. sebenarnya. Tapi memang itu tuh ngaruh banget dok. Maksudnya M-Scalp itu bisa ngecilin kita punya diastasis rekti. Makanya Oh iya, karena pengaruhnya kan tadi kan ke otot. aku pernah dari 3. Awalnya itu aku 3 jaraknya, space-nya. Itu jadi tinggal setengah Sekarang jari. setengah jari. Setengah jari. Itu bisa pengaruh, tapi olahraga juga bisa Oh sih. gitu. Mungkin karena aku Selalu aja barengin. yang males. Kagak, emang aku barengin juga sama Pilates. Jadi bener. Jadi Nah, alat Pilates itu juga bisa. Iya, jadi alat juga, aku olahraga juga, makanya lebih cepet recovery-nya. Oh gitu. Kalau yang bekas-bekas sesar gitu dok? Bekas Kan dia sesar nggak bisa tetap- hilang, enggak, maksudnya tetap seperti itu. Tetap Gak bisa ngeblandir hilang, gitu nggak sih? mau kita yang mahal sekalipun. Gini, bedakan bekas sesar dengan gelambir, ya. Bekas sesar itu kan digores pakai pisau ya. Jadi nutupnya itu tergantung dokternya. Kalau dokternya canggih pakai benang yang bagus, bekasnya akan minimal. Tapi kalau misalnya pakai benangnya itu yang gede-gede, ya tergantung ngejahitnya di mana juga ya, di daerah Jakarta, Iya, iya. rumah sakitnya sebesar apa, kayak gitu, Iya. punya pakai benangnya sebagus apa dan sebudgetnya sebagaimana, dia akan lebih halus untuk nutupnya. Tapi tetap kelihatan. Tapi tetap kelihatan, nggak mungkin nggak, kecuali dia pakai kayak gini terus anaknya bisa keluar kayak gitu. Nggak mungkin ya. Anaknya dilepeh Tapi aja. kalau kelipet itu another case ya, bisa jadi karena ngejahitnya nggak benar, bisa. Atau yang kedua kelipet karena gelambir kulitnya sendiri juga. Jadi mau secanggih apapun, semahal apapun sesar, tetap kalau misalnya kita pakai bikini gitu misalkan ya, tetap bisa kelihatan. Tetap bisa kelihatan. Nah itu ya, aku tuh juga bingung ya. Ini kita ngobrolin ini ya. Kalau kita ngomongin bekas sesar ya, serba salah sih. Sebenarnya menurutku sekarang ini sudah ngaco ya. Orang tuh kebanyakan hamilnya itu hamil di sesar. Begitu mudahnya untuk kita tuh sesar. Pilih sesar gitu. Ya, padahal zaman dulu tuh 90-an% itu harusnya lahirnya normal. Harusnya lahir normal. Tapi lahir normal dan sesar, dua-duanya punya resiko. Kita bahas satu-satu ya. Kalau misalnya sesar, lu apa sih? Aku normal semua tiga-tiga. Normal semua. Istriku juga normal semua. Kamu? Normal. Oke, aku juga normal. Bukan. Enggak. Istriku. Iya. Kalau dua-duanya punya resiko. Kalau misalnya lahirnya itu sesar, maka ada bekas guratan di perut. Yang nggak mungkin nggak ada. Kalau misalnya bisa lurus, bisa tegak kayak gini, tergantung dengan berapa besar kita mau buka perut tersebut. Kalau normalnya sih melintang ya. Normalnya melintang. Kalau orang sampai ada yang lurus gini kayak kelabang, Iya, kenapa? karena besar. Operasi besar dia, besar. Anaknya Anaknya, besar. Ya besar. Ya dia bukanya besar juga ya. Mungkin nanti dokter Objin lah yang bisa ngejawabnya. Tapi tetap akan berbekas intinya, Iya. tetap akan berbekas. Nah sebenarnya yang enak nggak ada bekas di perut kita kan sebenarnya adalah lahiran normal. Tapi kalau lahiran normal jadinya kendur. Iya benar. Karena kan keluarnya lewat lewat alat vagina pada wanita kayak gitu. Iya. Bayangin kepala bayi segede itu. Punya bapak aja nggak segede itu kan. Janda. Jadinya dia nggak sadar dulu dia juga kayak gitu. Gimana tolong. Jadi kan agak kendur ya. Jadi semua punya permasalahan. Nah, apalagi kan kalau misalnya lahirnya lewat bawah, pasti akan ada digunting. Epis ya, di epis namanya digunting ya. Tapi Artinya harus orang kalau melahirkan normal harus selalu digunting bawahnya. pengalamanku tidak ya sebenarnya ya. Tapi kalau sekarang aku ngelihat ya rata-rata 70-90% digunting. Kenapa harus digunting? Mempermudah jalan lahir ya. Takut juga untuk sampai ke anus ya, retak pecahnya nanti takut ke anus ya. Jadi kayak dokternya ngebantu ke sana ya. Waktu aku belajar sih sebenarnya nggak harus ya, jika diperlukan ya. Tapi kebanyakan sekarang kalau dikerjakan di epis ya. Sebenarnya nggak di epis sekalipun aja sudah di epis itu digunting ya. Nggak digunting sekalipun aja tuh sebenarnya sudah membesar ya. Apalagi kalau misalnya kita digunting ya. Dan juga otot-otot di bagian vaginanya sana ya, itu juga jadinya banyak yang tergerus. Makanya kita harus senam Kegel dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya lebih baik digunting atau enggak? Kalau untuk secara penampilan.
Penampilan. Sebenarnya nggak ada Tapi beda sih, kan sembuh kagak sendiri. kelihatan, Cong. Emang ada yang ngeliatin Kagak ya? kelihatan. Iya namanya suami kan dia pengen Lah kan yang matiin lampu. Oke. Jadi foto, angkat kakinya, foto. Kan kagak kelihatan, Nak. Mati lampu. Iya, mati. Setahuku nggak kelihatan ya, nggak ada bekasnya. Wow, lu. Nggak, Emang bener diliatin. oh gitu. Setahu Aku nanya doang. Iya. Setahuku nggak kesana sih. Tapi kalau sensasi rasa iya, tapi kan ada beberapa treatment untuk mengencangkan organ intim lagi. Dengan laser bisa dia bantuin kegel. Ada juga operasi juga bisa ngencengin juga. Tapi aku takut kalau operasi. Ya, setiap orang kan beda-beda ya. Tapi yang jelas kan kita di sini kan cuma bisa kasih opsi ya. Aku sekali lagi aku bilang ya, aku nggak pernah sebagai dokter kecantikan kita tuh nggak boleh maksain pasien ya. Sebenarnya pasien tuh kalau datang duduk seperti ini punya, kita tuh harus mendengarkan keluhannya dan memberikan opsi pilihan. Contoh, kamu flek nih. Kalau aku ngomong kayak gini, naik pesawat yang paling tinggi apa sih? Garuda ya. Garuda bisnis ini nih. Oke, kamu flek nih. Oke, Garuda bisnisnya Pico. Harganya segini, paketnya segini. Itu Garuda bisnis. Dok, aku boleh nggak bisnis? Aku di ekonomi aja. Boleh, bisa. Ini treatmentnya, DNA salmon. Oke, dok, aku bisa nggak naik Garuda dok, naik yang lain aja mahal banget dok Garuda kayak gitu punya. Bisa nggak? Bisa. Suntiknya ini ya. Dok, aku bisa nggak dok? Aku takut udara nih, takut nih suntik nih, takut banget nih. Ngapain dokternya paksa daripada disuntik habis itu gak datang lagi? Iya, benar-benar. Ya kan? Iya. Pasiennya disuntik, suntiknya jelasnya nggak bisa 1 kali. Suntiknya minimal 3 kali, 5 kali. paket. Terus abis suntik sekali, pasiennya bilang aku mau datang lagi. Sembuh nggak? Percuma kan? Iya. Dipaksain kayak gitu kan. Akhirnya kita ngomong, kalau takut dengan suntik kan bisa, nggak takut dengan udara bisa. Bisa. Jalur darat kan juga bisa. Jalur darat kita pakainya misalnya chemical peeling. Pakainya kayak gitu punya. Terus bisa nggak ngarepnya? Dok, kalau misalnya jalur darat doknya sama cepatnya dengan pesawat. Kan nggak mungkin. Iya. Sama nyamannya dengan pesawat kan nggak mungkin kayak gitu punya. Iya, Jadi kan betul. semua pasti ada resiko. Iya. Ada uang, ada harga. Bener, Dok, aku nggak mau naik mobil, aku nggak mau naik pesawat. aku Meninggal nggak aja, meninggal. Banyak bacot. Enggak, jalan kaki bisa. Bisa jalan kaki. Baru selesai lebaran. Saya nggak bisa kayak jadi perawat kecantikan ya. Kalau ini pasiennya ribet banget ya. Bisa jalan kaki. Bisa, masih iya. bisa. Kayak misalnya pakai skincare gitu. Kesabaran pada Tapi setipis tisu ya, nggak dokter nggak perawatnya ya. Sebelum pasien begitu. jadi sebenarnya ada banyak macam. Tergantung ya pasiennya pilih. Kalau misalnya kayak tadi kan untuk organ intim pada wanita tadi, aku takut operasi udah kayak udah nggak apa-apa, nggak usah operasi, ngapain gue paksain kayak gitu. Iya. Tapi kan kita tetap harus memberikan opsi tersebut gitu. Minimal harus ngasih tahu ini ada opsi lain loh. Iya, nanti kalau nggak dikasih terus katanya nanti dokternya nggak kasih opsi, dokternya bego nggak tahu, atau misalnya kalau tahu kayak gitu aku ngambil yang itu dong kayak gitu. Tapi aku mau tanya nih, karena aku pernah menjalani treatment untuk organ dalam gitu. Nah itu tuh aku pilih dikasih 2 opsi, operasi atau laser. Aku ketakutkan sama jarum ya. Jadi akhirnya aku pilih yang laser. Sebenarnya lebih efektif mana? Laser itu tergantung lasernya yang mana dulu. Itu efektif ya, tentu efektif operasi lah ya, 1 kali ya. Terus dia direparasi ya, sudah pasti ya. Ini mungkin dokter yang tepatnya yang bisa menjelaskan secara detail ya. Tapi intinya dia operasi, diperbaikin, ototnya juga ada yang dijahit kayak gitu punya, sehingga jadinya lebih kenceng. Pastinya 1 kali dikerjakan beres nih. Takut. Iya pasti kan Iya. invasif ya, Iya. lebih dalam ya. Pasti Iya, ada resiko, pasti ada ketakutan, itu jelas ya. Iya. Atau yang kedua dengan menggunakan laser. Laser itu sebenarnya sama kayak kamu tadi bilang M-Sculpt tadi ya. Sebenarnya dia masukin sesuatu, terus dia kayak ngedut kayak gitu punya, merangsang otot bagian situ untuk jadinya kan tadinya ngelos kayak gini ya. Jadi dia jadi lebih kenceng kayak gitu punya. Sehingga jadinya kayak jadi kesannya lebih rapat. Oke. Gitu. Tapi biasanya ini harus diulang berkali-kali. Betul, iya. Karena biasanya ditawarinnya paket kan berapa Dan kali. juga ini tidak permanen setahu. Oke. Tidak permanen. Dan itu bisa dikerjakan senam kegel di rumah saja. Gitu. Tapi kenapa sih lu fokus di organ intim? Karena kan kita punya 3 anak, Wak. Apa ini ya kali trauma kali gak sih? Hah? Diselingkuhin tuh mungkin. Bener loh. Kayak Anjir. ya bener kan? Maksudnya anjir lah gue diselingkuhin gara-gara ini mungkin. Makanya sekarang tuh kayak memperbaiki diri. Iya, Gitu nggak sih? terlepas dari diselingkuhin atau enggak, memang kita harus merawat diri Merawat, kan. Itu kan cara kita istilahnya merawat
amanah dari Tuhan kan gitu. Benar-benar. Iya sih. Iya. Oke, nah ini kalau untuk wajah, ini tipikal orang yang nggak sensitifan sebenarnya. Oh iya. Tipikal yang kayak gonta-ganti skincare. Tergantung komposisinya. Makanya aku detail Ada juga banget. loh. Iya. Ada juga. Ada juga yang pakai skincare itu kayak bermasalah juga, ada juga. Iya, maksudnya aku bener-bener picky banget. Mau ya picky juga. Iya. Kalau ada gandung kayak alga gitu-gitu aku nggak bisa. Alergi. Tapi Gadiskin pasti cocok lah ya. Tapi boleh ditanya sama dokter Richard ya. Aku waktu awal sebelum aku sign kontrak itu aku cekin dulu satu-satu ingredient. Tanya aja. Iya dia cek semuanya. Dia cek semuanya. Ada beberapa yang aku nggak bisa. Yang ini aku maaf ya aku nggak bisa pakai. Bener nggak? Iya ada. Iya aku tuh detail. Tapi tipikal wajah kayak gini memang tipikal wajah yang sebenarnya itu cukup sehat sehingga ada orang ganti skincare, pakai makeup salah kayak gitu ya, atau nggak bersihin makeup sekalipun, itu biasanya relatif lebih aman dibandingkan dengan kita nih. Iya. Kita mah udah nggak aman banget. Tapi aku kalau makeup justru aku nggak bisa loh pakai bedak. Nggak bisa pakai bedak. Bisa, cuman maksudnya kulit aku langsung kayak Dia pakai bedak kelihatan kayak badut. Iya Ini pakai bedak nggak? Kita nggak pakai bedak kelihatan nih ke badut. Tuh balik. Ya, yang sekarang pakai bedak. Enggak, Nggak pakai bedak. Enggak. Berarti nggak asli dong. sunblock. Berarti Gila nggak dia asli pakai dong. sunblock doang dengan lipstick doang. Iya, berarti dia nggak asli dong. Kan kalau yang asli yang ada bedaknya. Badak. Yang ada badak. Oh, badak. Memang suster gila susah. Suster Iya, gila susah. Apa ya begitu bedakan tuh langsung kayak beruntusan gitu. Kayak ini tuh pori-pori kayak ada isinya gitu, Dok. Oh. Kayak Inara katanya dikira melakukan operasi plastik. Ada nggak yang dioperasi dari bagian tubuh kamu? enggak Kecantikan bikin terpesona. Inara Rusli malah dikira operasi plastik. plastik kresek. Kalau gorengan. kalau Inara kan dikira oplas lah. Ya, kalau saya dikira oplet. Bisa tahu bingung. Tapi nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada fix, nggak ada ya. Nggak ada. Kak filler gitu? Enggak. Enggak sama Enggak sekali. pernah. Dia di tempatku treatment paling cuma apa ya? Infus pernah, Infus pernah. laser pernah. Terus apa lagi ya? Ultralift ya, untuk Ultralift itu ngencengin pun ya. untuk di paha. Ultralift itu Untuk buat ngencengin, untuk ngencengin tadi, Iya. untuk ngencengin. Itu juga sakit. Oh iya. Enggak kuat. Aku juga nggak kuat. Enggak kuat. Tapi banyak yang cewek-cewek yang kuat. Ih. Sebenarnya cewek itu jauh lebih kuat daripada cowok. Aduh, aku sumpah. gak kuat, aku melambaikan tangan. Karena mereka Tapi pengen banyak yang cantik. kuat loh. Dan itu tuh bisa dikurangin dosisnya. Oh gitu. Nah, dia tuh pakai teknologi ultrasound, ultrasound kayak gitu yang untuk ngencengin. Kalau yang tadi kan lebih ke gini ya. Kita kan lihat juga permasalahan. Kalau permasalahan itu ada di otot yang nggak kuat, pakai yang tadi ya, M-Scope tadi ya. Tapi kalau misalnya kulitnya yang nggak kuat, kulitnya yang bergelambir, ada kan ototnya sudah kayak gini, tapi kulitnya yang bergelambir kayak gitu, kulitnya yang turun, gitu. iya. Nah itu tuh pakai ultralift tadi. Ultralift tadi dia pakai teknologi suara dianya. Jadi dia kasih energi sehingga ototnya jadi ngenceng dengan kulitnya plak kayak gitu. Itu permanen? Tidak. Oh tidak. Kalau ada yang permanen gawat tuh. Nggak laku Umur lagi. 80 tahun kayak gini terus. Kan kita kan cuma bisa menunda ya. Iya sih. Nah, Kayak cuma bisa 20 menunda kan ya. doang. Gak akan lah. Hampir Cikampek. Kita nggak bisa. Kita tuh cuma bisa menunda penuaan. Iya, Jadi membuat jadi lebih kencang kayak gitu. Tapi nggak bisa kencang selamanya Nggak bisa, gitu. Itu kayaknya kalau kencang selamanya kebetulan diikat di belakang. Kulitnya. Jadi kan di belakang bayangin ya facelift aja yang datang ke Korea di facelift kayak gitu kan ada kan artis-artis yang di facelift Korea kenceng banget kan itu nanti umur 5 tahun lagi atau 8 tahun lagi tetap turun nggak mungkin nggak Bisa itu sampai tua kenceng. Gimana caranya? Dikuncir poni. Di sini ya, kulit sama kulit. Kulit. Oke kita mau lihat nih foto Inara Rusli dari masa ke masa Edan. Ya Allah. itu waktu masih gadis ya Umur berapa? Enggak, ini aku udah punya Starla. Ini aku posisinya baru pindahan ke rumah yang ini yang sekarang. Hah? Terus Oh aku- sudah merit itu Sudah, aku baru dapat ART terus dia. Oke, kita nggak ada yang ini ya oh iya nggak pakai hijab Terus ya ini Nggak pakai tuh hijab ya? ini tuh Oke. pas aku lagi. Wih, tim kreatif luar biasa tepuk tangan untuk yang kreatif. Terus ini tuh pas aku lagi temenin launching lagu Bukti.
Dan ART aku Itu lagu yang untuk kamu bukan? Terus aku kan lagi siap-siap mandiin anak, apa maksudnya nih pegangin anak dulu gitu kan. Dia lagi sibuk dandan, jadi akhirnya dia dandan, aku nggak dandan. Oh, karena dia tahu lu nggak dandan aja udah cakep ya. Kayak gue nih harus dandan gitu. Iya, jadi ya kita udah keribetan sama anak, dia yang menor gitu. Oh, iya, karena dia tahu tapi cakep ya dok ya. Lebih alami sih Lebih ya, lebih alami. alami ya. Pembedanya sebenarnya semuanya sama, nggak ada perubahan ya, Nggak semuanya ada. cantik ya. Cuma yang itu mungkin kameranya ya. Kamera zaman dulu tuh buat kita tuh kelihatan jadul ya. Kan memang zaman dulu Kayak dong. desa ya. Atau mungkin karena make upan dan dandanannya Iya. jadi jadul ya. Jadi kayak cewek Iya, desa gitu kan. Nggak, kalau itu aku bener-bener nggak dandan. Nggak Aku dandan sama sekali. Tapi dandan dan nggak yang jelas skincarean. kelihatan jadi lebih putih ya kalau untuk sekarang ya. Iya, putih. Lebih putih ya. Iya. Tapi nggak- Karena emang nggak saat ini waktu ini aku belum pakai cadar. Begitu pakai cadar kan nggak kena expose matahari kan. Jadi lebih terawat. Enggak sama aja. Sama aja anjir. Tuh. Enggak, lebih putih. Enggak maksudnya kan kata dia ngepas pakai cadar apa tadi? Enggak udah lupain aja. Gimana dah ini? Enggak ada yang Udah ya, nggak ada foto lagi nih. Mau ide aja nih. Gak ada yang bisa Oke. dikomen nih dia ya. Iya susah. Susah. Ada momen yang terjeleknya Inara itu langsung lambe tura kemarin pas dia lagi marah. Tapi cakep itu Nangis juga. gitu, Bukan marah, lagi nangis. Lagi nangis. Cakep Ya. enggak ada jeleknya lu, enggak ada jeleknya. Gak ada jeleknya aja bisa ditinggal. Iya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi enggak ke dokter? Aku mau tanya soal Starla. Kenapa Starla? Dia kan punya apa namanya sih, miong melon. Bukan melon. Bukan. Miongi. Apa sih? Apa itu? Yang ini loh yang ada tanda lahir gitu di sini. Oke. Apa Oh, sih itu tanda namanya? lahir? Iya. Terus aku ngelihatnya kayak dia tuh suka gatel gitu kan, terus digaruk terus berdarah. Jadi aku takut kayak takutnya tambah gede gitu. Aku cuman takutnya tuh kayak tumor jinak atau apa gitu. Aku pengen tanya itu tuh apa dan itu bisa gak sih kalau misalkan di laser? Nah itu harus nah ini ya, ini paling sering juga pasien datang seperti ini punya. Dok, mama aku, dok anak aku, dok ini. Itu sebenarnya kita nggak boleh jawab. Kita harus lihat pasiennya langsung, kita harus lihat. Karena apa? Karena jawaban kita itu bisa bikin kamu ngaco. Kalau aku jawab kayak gini, kamu pulang ke rumah saya googling. Dan googling pasti pengen buang atau pengen musnahkan sesuai dengan apa yang di googling. Ya kalau benar, kalau salah. Kalau itu tumor jinak, kalau itu tumor ganas kayak gitu. Makanya si dokter sebenarnya nggak boleh menangani pasien yang pasiennya nggak boleh dibawa. Nah tapi aku memberikan arahan kalau misalnya kita punya ada benjolan atau kita ngomong tumor ya. Tumor itu adalah benjolan sesuatu di atas kulit, apapun itu. Mau di wajah, mau di badan, mau di manapun itu namanya tumor. Kutil itu juga tumor. Tai lalat itu juga tumor. Sesuatu hal yang menonjol di tempat yang bukan semestinya itu dinamakan dengan tumor. Ya, tumor itu bukan artinya jelek ya. Tai lalat juga tumor. Nah, kalau itu mengganggu, gatel ataupun berdarah, sebenarnya kita harus datang ke dokter kulit. Dokter kulit harus melihat dulu itu apa. Bukan datang ke dokter kecantikan sebenarnya. Kecuali kamu sudah tahu ini apa. Ini keratosis seboroid. Ini tai lalat. Ini kutil. Ini mata ikan. Udah jelas. Ini mata ikan. Kamu datang ke dokter kecantikan untuk dibuang itu enak. Ya. Tapi kalau untuk diagnosanya datang ke dokter kulit untuk dilihat dulu apa. Dan dokter kulit juga akan menentukan ini jinak atau ganas. Kalau ini jinak, maka dia akan sarankan nggak diapa-apain pun juga nggak apa-apa. Kamu mau buang boleh, enggak juga nggak apa-apa, nggak ganggu. Tapi kalau itu dia curiga ada keganasan, salah satu curiganya itu adalah gatal, berdarah. Ya, maka dia akan biopsi, dia akan ambil sedikit jaringannya, dia akan cek ke lab itu apa, dan itu akan muncul diagnosis pastinya. Jadi kita nggak nebak-nebak lagi nih. Aku jadi OVT. Oh ini, jadi kita itu bisa ngambil keputusan sesuai dengan hasil lab itu, bukan sesuai tanya-tanya nggak jelas. Iya sih. Gitu. Jadi OVT. Gak apa-apa tapi kan jadi lu kayaknya emang Nah, cek ya. jadi overthinking. Gini ya. Aku percaya dengan kalau misalnya kita punya masalah, itu kita harus hadapin. Pernah gak sih kamu punya masalah ya? Terus kamu lari dari masalah itu. Terus sebenarnya masalah itu ngejar kita. Ngejar kita loh. Jadi sebenarnya kita itu menurutku sih lebih kalau punya masalah, dihadapin. Diselesain. Lebih selesai masalah. Lebih cepat gitu ya. Iya. Jadi enggak kemana-mana.
buktinya kalau aku ngomong kayak gini ya, kanker payudara atau kita ngomong kanker yang paling sering kan kanker CA cervix ya. Kanker CA cervix itu sebenarnya kalau ditemukan dini itu cepet banget bisa ditangani. 8 kalau nggak salah ada penelitiannya, correct me if I'm wrong, 80% itu nggak akan jadi apa-apa. Jadi kalau misalnya nih kamu rajin pap smearnya 6 bulan sekali, rajin periksa, tidak akan mungkin terjadi kanker serviks. Karena kanker serviks itu adalah salah satu kanker yang bisa dicegah. Jadi bisa dilihat tuh arahnya ke sana tuh. Tapi kalau misalnya kita kayak ngerasa keputihan terus atau kita ngerasa kayak ada masalah terus nih ya, tapi kita lari terus dari masalah itu. Denial. Nah, itu tuh yang biasanya jadi masalah. Atau misalnya payudara nih ya, kita ngerasa kayak ada benjolan ya. Udah gak apa-apa, kayak biarin aja. Aku takut deh kalau diperiksa kompres dokter. air hangat aja gitu ya. Kalau orang tua gitu. Padahal sebenarnya pada fase dia masih kecil tuh sebenarnya kita bisa buang atau kita bisa hilangkan benar-benar zero resiko. Tapi ketika kita lari dari masalah itu akan jadi lebih besar dan akhirnya kita nggak bisa apa-apain lagi. Iya benar. Benar-benar. Oke lah. Udah, nggak ada yang ditanya lagi. Udah. Oke, walaupun dia BI tetap bayar ya sih? Bayar, Ya tapi kita ada Allah. mini games kan nih? Oh, ada mini games Ada ya? mini games ya? Ada ya, tetap ada namanya mini games. filler nih Kak. Oke. Namanya filler fakta interaktif langsung terkini. Jadi ntar Kak Inara Jawab cepet. jawab cepet. Jawab yes atau no. Yes atau no. Oke. Pernyataan dari Dr. Richard. Oke? Nah ini. Ini harus nih ya, kamu menikah lagi atau? Yes or no? Yes lah. Pasti jawabnya yes Yes sama. lah. Biar dia bihuni ya. Memilih calon pasangan selanjutnya dari kalangan selebriti lagi. Aku nggak tahu kalau masalah itu. Nggak berani untuk memprediksi karena kita nggak pernah tahu jodoh itu yang kan datangnya dari arah mana. Ya, karena kamu bukan gumai. Beneran itu. Tapi kita nih kalau misalkan gue nggak mau dapet pacar Suka malah dapet ya? sesama orang entertainer juga Justru ih, malah dapet ya? malah dapet dulu. Iya. Bisa dapat ya. Iya. Oke. Next. Ada lagi? Bila ada brand menawarkan kerjasama dengan nilai fantastis tapi mengharuskan Inara melepas hijab. Udah pernah dulu. Udah pernah. Waktu pertama kali Lagi. pakai hijab. Oh. Iya, jadi selang 2 hari pakai hijab ada tawaran iklan. Oh, justru diuji dengan seperti itu Iya, ya. tawaran iklan masuk. Karena emang sebelumnya kan aku model iklan Bangke kan. memang. Iklan lumayan nilainya dan gitu kita lagi butuh-butuhnya uang. Karena kan biasanya kita kerja bareng nih ya kan. Tiba-tiba dia doang yang kerja, aku enggak kan. Karena udah pakai hijab. Terus tawaran itu datang jadi kayak ambil nggak ya? Ambil. Terus kata orang manajemen aku ambil aja. Entah kalau udah kelar syuting tinggal pakai lagi hijabnya. Coba kalau misalkan kamu kayak pakai iya kali ya gitu kan. Gitu gak sih Kalau kayak? gue enggak sih Kak. Aku juga nggak bisa. Karena pasti ke track record kita ke netizen tuh gak akan hilang gitu loh. Gue tuh takut banget sama netizen. Takut saya. Kalau aku lebih kayak komitmen Kamu sih. takut dengan netizen? Takut. Kok masuk di podcast gue? Ya namanya juga. Ya kan semua butuh waktu. Ada uang. BPJS. Karena netizen di tempatku tuh agak lebih beringas loh sebenarnya. Makanya kalau ini tayang saya gak akan baca. Langsung keluar negeri dia. Langsung keluar negeri. Luar negeri gak. Dia sudah bilang aku tanggal 13 keluar negeri ya katanya. Tayang tanggal berapa dia bilang. Iya, kalau aku sih enggak, aku lebih kayak itu komitmen sih, karena itu perjalanan spiritual kan, gitu. Kita udah komitmen sama Tuhan, ya udah gitu. Kalau udah AA gitu, BB gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sang salon suami meminta untuk operasi plastik. Mana kok Atau nggak ada? minta ada sesuatu yang diubah. Ada ntar di sini ada. Ada. ntar. Oh, lupa kreatif nulis. Kalau misalkan yang dia minta itu masih diperbolehkan sama syariat agama, kenapa enggak gitu? Kalau nggak diperbolehkan, yang misalnya nih OP apa kayak gitu. Tapi lu bucin banget nih ceritanya nih. Sama kayak yang sebelumnya lah bucin kan. Kalau benar-benar maksudnya gini, kita kan pasti pasti akan mencari tahu kan tentang fikihnya ini boleh nggak sih sampai sejauh mana ini operasi plastik ini diperbolehkan. Operasi apakah misalnya ini untuk juga termasuk untuk salah satu biar kita sehat juga secara Mana ada fungsi. Bisa aja. Operasi payudara itu Kayak, nggak buat sorry sehat. ya, misalkan tadi organ inti gitu. vagina kayak Iya, kita itu punya. bisa kan juga itu untuk misalkan kesehatan gitu supaya kita bisa lebih inilah merasakan gitu ya. nikmatnya ya. Bukan, kayak apa sih
biar sekalian ini kan dicek juga kan. Takutnya ada masalah atau apa gitu kan. Tapi Kayak kalau misalkan oplas yang merubah bentuk, enggak sih. no. Kayak Meskipun lu bucin gitu. enggak. Nggak mau. Apalagi yang dirubah ya. Kalau dapat cowok, dapat pasangan yang lebih hobi perawatan dibandingkan Inara. Kenapa Aduh. enggak? Aku jadi tertantang maksudnya untuk ya kenapa enggak aku ikut merawat diri juga gitu loh. Jadi dia itu sebagai reminder aku gitu kan. Jadi kita bisa seru lagi malah kayak misalkan kita Tapi ada tolak bareng. belakang ya dengan dulu tuh Makanya dia aja nggak treatment. mandi. Dulu waktu awal pacaran dia tuh rajin treatment. Oh iya. Ih ke salon Rajin bareng. treatment begitu? Ke salon bareng. Astagfirullahaladzim. Begitu udah anak 2, anak 3 ya udah bye Aku nggak gitu. ikut-ikutan ya. Oh iya kan, ya dia rajin treatment ya, glowing. Iya, dulu tuh malah dikit-dikit catokan, dikit-dikit smoothing. Kalau udah ke salon tuh bareng-bareng aku coloring dia smoothing, gitu seru. Makanya aku bilang kalau misalnya ditanya kayak gimana dapet pasangan yang hobi perawatan, ya menurut aku seru karena kita bisa ke klinik bareng, bener ya. perawatan bareng Tapi gitu. habis merit nggak mandi? Mandi dong. Habis merit mandi kan. Mandi karena harus sholat, jadi harus mandi. Emang dia nyembah Allah. Nyembah. Udah di Austin Rose, udah cerai. Udah lah ya. Kasian. Lupain aja ya. Lupainnya kita move on ya. Kalau udah selesai konsulnya, Gak baik. pura-pura banget. Lu juga gak baik selama ini dok. Gak baik ya suster ya. Kak Inara bisa tanda tangan, nanti di sini ada resepnya, resep move on ya dok ya. Iya. Resep move on nanti Kak Inara bayar, meskipun Kak Inara BE Athena bayar. Ina makasih ya sudah datang ke sini Makasih ya. ya, Nggak usah sama-sama. dicoret lah. Ini bisa dipakai untuk pasien selanjutnya. Astaga, sampai kertas aja diirit loh. Astaga. Banget loh dokter ini loh. Makasih banyak Kak Inara. Iya, Mudah-mudahan terus sama. cantik ya, Nak, ya. Amin. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.